Halo Miss Sinita, nama saya Jennifer Ong dari kelas 12.6 dan di video ini saya akan membahas novel yang berjudul Non-Versation karya Valerie Parker. Novel ini termasuk genre young adult yang mengangkat tema pertemanan namun ada perasaan yang lebih yang tidak diungkapkan. Awalnya saya memilih buku ini karena ini adalah cerita yang belum pernah saya baca. Namun lama-lama saya senang dengan buku ini karena ceritanya yang dapat menarik emosi saya dari lega dan tegang antara hubungan dua tokoh utamanya. Cerita Non-Versation terjadi di Universitas Frater Institute of Technology Bandung sekitar tahun 2000-an awal, dengan tokoh utama Teela dan Dirga yang bergantian menceritakan POV mereka dalam novelnya. Konflik utama yang mereka alami adalah ketika mereka adalah sahabat yang sebenarnya saling suka, namun tidak ingin merusak relasi persahabatannya yang sudah baik-baik. Cerita ini mengikuti seorang mahasiswa Frater Institute of Technology bernama Teela Radista Quincy dan sahabatnya yang paling dekat, Gamaliel Audirga Danwandra. Awalnya mereka hanya sahabat yang bertemu lewat kekacauan di program mahasiswa baru, dan lama-lama mereka menjadi teman dekat. Mereka selalu saling membantu dalam keadaan-keadaan darurat, dan melakukan hal-hal yang mungkin kelebihan atau berlebihan bagi seorang yang hanya teman saja, seperti ketika Dirga membantu Teela membeli pembalut di awal cerita, dan ketika Teela membantukan Dirga saat dia sakit. Teela dan Dirga sadar bahwa mereka sebenarnya saling suka pada sahabat mereka sendiri, namun tidak mau mengakuinya karena takut akan merusak pertemanan mereka. Perasaan mereka yang terpendam semakin bertumbuh seiring cerita. Namun datanglah Trian. Trian adalah temannya dari masa kecil Teela. Mereka berdua juga saling dekat lagi, yang membuat Dirga iri hati. Tanpa sadar, Dirga mulai menjauhi dan bersikap buruk kepada Teela yang membuat Teela akhirnya bingung dan juga terluka karena ia sebenarnya juga suka kepada Dirga. Akhirnya Teela memutuskan untuk jadian bareng Trian. Dirga pun merasa lega sementara di tengah patah hatinya, karena ia ingin Teela senang, tidak bareng dianya sendiri dengan sikap buruknya. Ternyata mereka berdua juga tidak ingin membawa sikap buruk mereka kepada satu sama lain, selain merusak persahabatannya, hingga Teela dan Dirga tidak mau mengkomunikasikan perasaan mereka, padahal mereka sahabat. Dirga dan Teela pun akhirnya jarang ketemu, karena mereka sudah merasa awkward dan relasi mereka sudah tidak sama seperti dulunya. Dirga pun juga mencari cewek lain, namun cepat putus karena ia masih ingin bersama Teela. Setiap harinya, Dirga depresi dan tidak ingin keluar kamar rumahnya. Sedangkan Teela juga mengalami kesulitannya sendiri, yaitu ibunya yang sedang sakit di awal cerita. Untuk menambah masalahnya Teela, Trian pun juga mengaku kepadanya bahwa ia telah berselingkuh dengannya dan ingin berputus karena merasa bersalah. Namun, di titik ini, Teela sudah tidak peduli, karena ia mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal di rumah sakit. Segala hal tentang persahabatan dan percintaan itu sudah menjadi suatu hal yang kecil bagi dunianya Teela. Ternyata, Dirga juga mendapat kabarnya bahwa ibunya Teela meninggal, dan ia berburu-buru ke rumah sakit karena ia tahu Teela sendirian menghadapi semua itu. Meskipun ia depresi, ia langsung keluar dari rumahnya untuk mencari Teela. Sayangnya, pas dia sampai, Teela memesankan kepada suster-susternya dan dokternya bahwa ia tidak ingin dikunjungi siapapun. Dan sejak momen itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Ceritanya maju ke 10 tahun kemudian, di mana Teela berhasil lulus kuliah dan bekerja di Belanda. Dan suatu hari, Dirga ingin diajak temannya, dan kebetulan juga ada acara di sana. Dirga tahu ini adalah kesempatan langka untuk bertemu Teela. Dan akhirnya, mereka bertemu lagi di stasiun kereta saat hujan, tanpa berkata-kata. Untuk tokoh-tokoh penting ada dua tokoh utama, yaitu Teela dan Dirga. Teela adalah mahasiswa teknik perminyakan di Frater. Teela memiliki rambut hitam yang lurus dan panjang, tinggi badan di atas rata-rata, dan ekspresi wajah yang jarang tersenyum. Teela bersifat tangguh, dingin, namun peduli terhadap orang-orang terdekatnya, terutama keluarga dan teman-temannya seperti ibunya dan Dirga. Ia juga kesulitan untuk mengkomunikasikan masalahnya hingga akhirnya dia selalu menghadapinya sendiri. Sedangkan Dirga adalah mahasiswa teknik sipil di Frater. Dirga memiliki rambut hitam dan pendek, tinggi badan di atas rata-rata, dan tergolong ganteng oleh tokoh-tokoh lain di Non-Versation. Untuk sifatnya, ia kebalikannya dari Teela, di mana ia bersifat santai, bebas, dan suka iseng. Namun, ia juga sering gonta-ganti cewek untuk menghindari perasaan dalam dirinya bahwa ia tidak cukup untuk Teela. Makna yang didapat dari novel ini adalah relasi persahabatan yang berubah karena cinta yang terpendam. Bagaimana setiap orang berjuang dalam kesulitannya masing-masing,
dan realita di mana kita tidak akan selalu dapat apa yang kita mau. Novel ini punya pesan moral bahwa komunikasi antar teman itu penting untuk menyelesaikan konflik emosi dan untuk menyembuhkan luka batin sebelum berhubungan dengan orang lain. Untuk pendapat saya sendiri terhadap Non-Versation, saya suka bahwa plot cerita ini realistis dan unik. Akhir cerita ini tidak senang namun juga tidak sedih. Banyak cerita juga punya salah satu dari happy atau sad ending. Namun Non-Versation menyajikan ending yang menurut aku bittersweet dengan arah lebih sedih di mana Thea dan Dirga akhirnya ketemu lagi setelah 10 tahun namun belum ada yang diselesaikan antara mereka. Untuk kelebihan buku ini, emosi ceritanya jelas dan menarik. Bahasa yang digunakan juga ringan dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, pembangunan latar yang unik dan baru, seperti kampus Frator yang fiktif. Namun tentunya setiap buku ada kekurangan ataupun sesuatu yang bisa diperbaiki atau diimprove. Yaitu alur ceritanya lumayan lambat menurut aku, dan ada beberapa kutipan Inggris yang grammarnya seperti broken English dan membuat pengalaman bacanya sedikit awkward ataupun cringe. Buku ini cocok untuk pembaca yang suka cerita yang menarik emosi dan cerita yang endingnya lumayan menyedihkan. Saya juga bisa mengatakan bahwa Non-Versation adalah cerita yang sangat layak dibaca dan worth it banget jika ingin dibeli buku fisiknya. Secara keseluruhan, Non-Versation adalah novel yang menarik karena mampu menceritakan konflik persahabatan dan percintaan dengan emosi jelas, serta pesan moral yang penting bagi pembangunan diri kita sendiri. Saya merekomendasikan buku ini untuk pembaca yang suka cerita emosional dan penuh makna. Namun saya juga menyarankan pembacanya sekitar 16-18 tahun agar dapat menyaringkan makna-makna yang penting dan hal-hal yang tidak perlu dicontohi. Terima kasih Miss Nita telah menonton. Bye-bye.